Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asyifa Gani Putri dengan NIM 253699004. Saya akan mempresentasikan hasil studi kasus terkait hak waris anak luar kawin Astra menurut perspektif hukum waris adat Bali. Studi kasus di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Yang pertama ada latar belakang. Sistem hukum waris adat Bali bersifat patrilineal, garis keturunan melalui laki-laki atau pihak ayah. Anak luar kawin Astra sering tidak diakui sebagai ahli waris. Timbul kesenjangan antara hukum adat dan prinsip kesetaraan hak anak. Studi ini menggambarkan realitas sosial dan hukum di desa Kalibukbuk. Selanjutnya ada landasan teori. Teori kesetaraan gender atau hak anak, semua anak berhak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip HAM dan konstitusi menolak diskriminasi berdasarkan status dan kelahiran. Konflik nilai antara pelestarian budaya adat dan prinsip keadilan sosial modern. Selanjutnya ada konsep hukum waris adat Bali. Yang pertama ada dasar awik-awik atau aturan desa dan trihita karana. Yang kedua ada sistem waris berdasarkan gotra, pura keluarga, dan adat setempat. Misalnya anak laki-laki mendapatkan lebih banyak. Yang ketiga ada peran pura. Warisan sering terkait dengan pemeliharaan pura dan ritual. Yang keempat ada contoh. Anak sah mendapatkan bagian utama, anak luar kawin marginal. Yang kelima ada visual diagram pohon keluarga adat Bali. Selanjutnya ada sistem pewarisan adat Bali. Harta warisan atau harta purusa diwariskan hanya pada anak laki-laki, terutama anak tertua, harta yang memiliki nilai religius, tempat pemujan, dan pura. Tidak boleh dijual dan diwariskan secara kolektif. Anak perempuan dan anak luar kawin tidak memperoleh bagian dari harta pusaka. Kecuali melalui hibah dari orang tua, tujuan sistem ini adalah menjaga kesinambungan garis keturunan laki-laki dalam kekeluargaan adat. Selanjutnya ada kedudukan anak astra. Dalam konteks adat, anak astra tidak diakui sebagai anak perusa. Anak hanya dapat memperoleh harta guna kaya atau hibah pribadi dari ibu atau keluarga ibu. Tidak dapat menjadi ahli waris dari pihak ayah maupun melanjutkan garis keturunan keluarga ayah. Anak astra tetap dapat diikut sertakan dalam kegiatan adat bila mendapatkan izin dan pengakuan sosial dari keluarga purusan. Selanjutnya ada faktor sosial dan budaya. Kasta, yaitu ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra, masih berpengaruh terhadap status anak. Anak luar kawin dari kasta berbeda sering tidak diakui secara penuh. Perbedaan pandangan antara generasi menunjukkan pergeseran nilai sosial. Selanjutnya ada analisis hukum. Yang pertama, hukum adat Bali, hanya anak sah yang diakui berhak atas warisan perusa. Yang kedua yaitu hukum nasional, melalui putusan MK No. 4 PUU 8 2010, anak luar kawin memiliki hak keperdataan terhadap ayah biologis jika bisa dibuktikan secara ilmiah atau hukum. Yang ketiga, terjadi benturan norma antara antara adat atau berbasis tradisi dan hukum positif berbasis kesetaraan. Konflik muncul karena adat Bali menilai keabsahan anak dari sisi spiritual dan ritual, bukan biologi semata. Hukum nasional menilai dari bukti ilmiah seperti tes DNA dan akta kelahiran. Perlu rekonsiliasi nilai antara adat dan hukum nasional agar tidak ada pihak yang dirugikan. Konsep pengakuan adat simbolik menjadi jalan tengah. Selanjutnya ada dampak sosial. Yang pertama, dalam konteks adat, anak asra tidak diakui sebagai anak perusa. Anak hanya dapat memperoleh harta guna kaya atau hibah pribadi dari ibu atau keluarga ibu. Tidak dapat menjadi ahli waris dari pihak ayah maupun melanjutkan garis keturunan keluarga ayah. Anak asra tetap dapat diikutsertakan dalam kegiatan adat bila mendapatkan izin dan pengakuan sosial dari keluarga perusa. Upaya penyelesaiannya. Yang pertama, beberapa desa adat di Bali mulai membuat bararam atau aturan tambahan yang mengatur pengakuan anak luar kawin. Upacara pemerasaan diri atau penyentana digunakan untuk memberikan pengakuan simbolik
Pengakuan ini tidak selalu mengubah hak waris, tapi memberikan status sosial dan spiritual. Selanjutnya ada syarat. Pemerintahan dan desa adat perlu menyusun pedoman pengakuan anak luar kawin berbasis adat. Lembaga adat atau majelis desa adat dapat mengeluarkan peraturan baru yang memberikan ruang keadilan bagi anak luar kawin. Pendidikan adat di sekolah-sekolah Hindu Bali sebaiknya memasuki nilai kesetaraan dan toleransi sosial. Masyarakat perlu memahami bahwa melindungi anak luar kawin tidak berarti melanggar adat, tetapi memperkuat nilai kasih dan kemanusiaan dalam adat itu sendiri. Selanjutnya ada relevansi dengan hukum kekeluargaan adat. Yang pertama, hukum kekeluargaan adat adalah inti dari sistem sosial Bali mencakup kekerabatan, perkawinan, warisan, dan status anak. Kasus Astra memperlihatkan bagaimana aturan keluarga adat menjadi dasar pembentuk identitas sosial. Konflik antara adat dan hukum modern menunjukkan bahwa hukum adat bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan diri. Studi ini memberikan contoh nyata dinamika hukum kekeluargaan adat di era modern. Kesimpulannya, hukum adat Bali masih berlandasan sistem patrilineal dan religius. Anak luar kawin belum mendapatkan pengakuan penuh dalam sistem warisan adat. Namun, kesetaraan masyarakat terhadap nilai keadilan sosial dan HAM meningkat. Diperlakukan harmonisasi hukum adat dan hukum nasional untuk mencapai keadilan dan pelestarian budaya. Adat Bali menunjukkan bahwa hukum tradisional bisa berubah tanpa keahlian jati dirinya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.